Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang masih dengan mapel PKK, yaitu dengan laporan keuangan dan pencatatan transaksi. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai penjualan secara langsung atau direct selling. Nah, pada direct selling yaitu ada beberapa teknik yang harus dilakukan, yaitu ada teknik secara langsung ataupun offline, dan ada teknik secara online atau lewat jaringan. Dan pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan dan pencatatan transaksi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu memahami langkah-langkah dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, kalian harus mampu mendeskripsikan evaluasi perkembangan usaha. Yang selanjutnya, kalian harus mampu memahami tata cara dalam melakukan evaluasi perkembangan usaha. Unit usaha dan laporan keuangan. Yang pertama kalian harus tahu adalah apa sih definisi perusahaan? Perusahaan adalah suatu perbuatan, kegiatan, atau usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam rangka memperoleh penghasilan yang memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang, perseorangan atau pribadi atau persekutuan, badan hukum yang menjalankan usaha jenis perusahaan dalam suatu perekonomian negara tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis usaha di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah jenis perusahaan dagang, yang kedua jenis perusahaan jasa, yang ketiga adalah jenis perusahaan manufaktur. Kita bahas satu-satu. Jenis perusahaan dagang adalah perusahaan yang usaha kegiatannya membeli barang dagangan dari pihak luar dan selanjutnya dijual, yaitu biasanya menjual dan membeli dan menjual kembali barang dagangan. Yang kedua, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa kepada pihak lain. Contohnya adalah seperti jasa transportasi, jasa dokter, jasa guru, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah sampai menjadi barang yang siap dipakai oleh konsumen, yaitu perusahaan yang mengolah barang bahan mentah sampai menjadi barang siap dipakai oleh konsumen. Bentuk organisasi perusahaan. Dalam hal tertentu, prosedur akuntansi tergantung pada bentuk organisasi, yaitu ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan, dan ada bentuk perusahaan perseroan. Di sini ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan aliran kas atau cash flow. Dalam prinsip-prinsip akuntansi ada beberapa konsep yang digunakan, yaitu ada konsep entitas, ada prinsip objektivitas, dan ada prinsip
cost atau prinsip biaya. Kita bahas satu-satu. Yang konsep entitas adalah perusahaan dianggap sebagai kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya. Itu namanya konsep entitas atau business entity. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas atau objektif, yakni catatan dan laporan akuntansi harus berdasarkan data yang dapat dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Artinya semua data-data yang dilaporkan atau informasi yang dilaporkan itu harus secara objektif, ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah prinsip biaya atau cost. Nah, prinsip ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya disepakati dalam transaksi. Berarti biasanya dalam transaksi itu kan ada nota, ada kwitansi. Nah, di nota dan kwitansi itu biasanya ada tertera berapa biaya yang harus kita keluarkan atau biaya yang harus kita terima. Nah, harus sesuai dengan yang ada di dalam transaksi tersebut. Kita bahas satu-satu untuk laporan keuangan pencatatan transaksinya. Yang pertama adalah kita membahas mengenai neraca. Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu yang berisi laporan kekayaan atau aset, utang, dan modal dari suatu kesatuan usaha pada suatu tanggal tertentu. Nah, neraca ini nanti berisi tentang harta, utang, modal. Nah, itu ya. Harta, utang, dan modal. Itu neraca nanti isinya seperti itu. Nah, yang kedua, elemen-elemen utamanya adalah elemen utama dari neraca, yaitu ada aktiva, ada utang, dan ada modal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk kelompok aktiva yang ada di neraca, diantaranya adalah ada aktiva lancar, ada investasi, ada aktiva tetap, ada aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Itu termasuk golongan daripada aset ataupun golongan daripada harta. Terus yang kedua adalah jenis laporan keuangan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi yakni laporan yang memuat ikhtisar dari pendapatan dan biaya-biaya dari suatu kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu. Nah, tujuan dari penyusunan laporan laba rugi ini adalah untuk mengukur kemajuan atau perkembangan perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Jadi, nanti yang masuk ke laporan laba rugi itu adalah semua pendapatan dan semua biaya atau beban. Nah, nanti pas di laporan ikhtisar ini nanti semua pendapatan dan semua beban itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk mengetahui informasi tentang perubahan modal dari si pemilik perusahaan. Rekeningnya yaitu atau akun, yakni rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva atau harta, ya, aktiva itu namanya harta juga. Terus kewajiban disebut juga dengan utang. Terus kemudian modal, pendapatan, dan biaya. Ini adalah rekening-rekening secara umum dalam laporan keuangan dan pencatatan transaksi. Saya ulangi lagi ya. Adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya atau beban. Itu adalah rekening yang masuk ke dalam laporan keuangan dan pencatatan transaksi. Penggolongan rekening yaitu ada dua, yaitu rekening real dan rekening
nominal. Rekening neraca atau rekening real adalah rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan ke dalam neraca, yaitu meliputi rekening aktiva atau harta, rekening kewajiban atau rekening utang, dan rekening modal. Ya, berarti rekening real itu adalah yang nantinya akan masuk ke laporan neraca. Laporan neraca. Tadi sudah saya jelaskan di depan, yang masuk di laporan neraca adalah aktiva, kewajiban, dan modal. Yang masuk di rekening laba rugi atau rekening nominal, yakni rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, yaitu meliputi rekening pendapatan dan rekening modal. Nah, tadi kan penggolongan rekening ada dua, ada rekening real dan rekening nominal. Rekening real masuk ke dalam rekening laporan neraca. Kalau yang rekening nominal maka akan masuk ke laporan laba atau rugi. Ini adalah bentuk rekening berbentuk huruf T yang terdiri atas dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit, yaitu nanti di sebelah kiri adalah sisi debit dan sebelah kanan adalah sisi kredit. Kita kenal dengan rekening bentuk huruf T. Aturan pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Yang pertama, pencatatan di sisi kiri disebut debit rekening. Sedangkan apabila mencatat di sisi kanan disebut kredit atau mengkredit rekening. Yang kedua, nama rekening dicantumkan di atas dan ditulis di tengah-tengah. Yang ketiga, kolom tanggal disediakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Berarti sesuai dengan transaksi yang terjadi. Misalkan hari ini adalah tanggal 13, berarti nanti kita tulis di kolom tanggal, berarti terjadi tanggal ditulis 13 bulan 2 2021. Nama transaksinya misalkan penjualan tunai namanya. Terus yang selanjutnya, kolom keterangan disediakan untuk mencatat keterangan yang berhubungan dengan transaksi yang dicatat. Misalkan penjualannya secara kredit. Nah, nanti di kolom keterangan nanti ditulis keterangan misalkan N per 20. Nah, berarti itu nanti ada, oh ini adalah mendapatkan potongan dengan 20%, misalnya seperti itu. Ya. Sekarang penyusunan neraca saldo. Yang pertama adalah neraca saldo ini disusun dengan cara menentukan berapa saldo masing-masing rekening yang ada di buku besar. Berarti sebelum membuat neraca harus membuat buku besar terlebih dahulu. Yang kedua, jumlah pada sisi debit dan sisi kredit harus menunjukkan jumlah yang sama. Dalam neraca saldo, sisi debit dengan sisi kredit nanti nominalnya harus sama, hasil akhirnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, kalau sudah salah itu berarti nanti kita harus mereview mulai dari awal. Kita harus melihat di mana sih letak kesalahan saya. Apakah kalian salah dalam menentukan transaksi ataupun menjumlahkan dari nominalnya. Nah, itu kita harus dievaluasi terlebih dahulu. Ini adalah contoh daripada pembuatan neraca saldo. Yang pertama adalah nama rekening. Nama rekening kas nanti ditaruh di sisi debit, ya. Kas nanti ditaruh di sisi debit. Terus piutang dagang juga ditaruh di sisi debit, perlengkapan ditaruh di sisi debit, sewa dibayar di muka di sisi debit, terus mesin cetak di sisi debit. Mengapa semua dari kas dan mesin cetak ini ditaruh di sisi debit? Karena 5 nama rekening ini adalah termasuk dari harta atau aset.
makanya ditaruh di sisi debit. Terus yang kedua, rekeningnya utang dagang. Utang dagang ini ditaruh di sisi kredit ya anak-anak. Terus selanjutnya prive. Apa itu prive? Siapa yang tahu prive? Ini adalah prive Tuan X. Prive itu adalah pengeluaran untuk keperluan pribadi, ya, bukan untuk keperluan perusahaan. Nah, ini ditaruh di sisi debit, ya. Terus kemudian pendapatan berarti semua pendapatan nanti akan ditaruh di sisi kredit. Terus kemudian biaya ataupun beban, ada beban administrasi misalkan, ada beban sewa, beban telepon, ini nanti ditaruh di sisi debit, ya. Terima kasih sudah menyimak materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.